teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 mahasiswa dari Stikes Kendal, Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami ingin menyampaikan pendidikan kesehatan tentang penanganan nyeri haid. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama ada M. Yuhal Agas, dan yang kedua Vila Yatina, yang ketiga Vina Dwi Nuryani, dan yang keempat Yuga Vinanda, dan yang kelima Zulfani. Definisi nyeri haid. Desminor merupakan gangguan fisik yang berupa nyeri atau kram perut. Desminor merupakan nyeri sebelum, sewaktu, dan sesudah menstruasi. Gangguan ini biasanya mulai terjadi pada 24 jam sebelum terjadinya perdarahan menstruasi dan dapat terasa 24-36 jam. Kram tersebut terutama dirasakan di daerah perut bagian bawah menjalar ke punggung atau permukaan dalam paha. Pada kasus desmenor berat, nyeri kram dapat disertai dengan muntah dan diare. Menurut Andira 2010. Klasifikasi nyeri haid. Yang pertama, dismenor primer. Dismenor primer terjadi jika tidak ada penyakit organik, biasanya dari bulan ke-6 sampai tahun kedua setelah menarge. Dismenor ini sering hilang pada usia 25 tahun atau setelah wanita hamil dan melahirkan per vaginam. Dismenor primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Yang kedua, dismenor sekunder, berhubungan dengan kelainan yang jelas. Kelainan anatomis ini kemungkinan adalah haid disertai infeksi, endometriosis, mioma uteri, polip endometrial, stenosis serviks. IUD juga merupakan penyebab dismenor. Penyebab nyeri haid. Yang pertama, bisa karena penyakit endometriosis. Yang kedua, tumor atau kelainan letak uterus. Yang ketiga, selaput darah yang tidak berlubang. Yang keempat, stres atau kecemasan berlebih. Yang kelima, diduga penyebab utamanya terjadi ketidakseimbangnya hormonal dalam tubuh. Tanda dan gejala nyeri haid. Sebenarnya gejala dismenor dapat bervariasi pada setiap wanita. Namun secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dismenor yaitu 1. Kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. 2. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. 3. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Bagi beberapa wanita, mereka juga mengalami beberapa gejala lain yang muncul bersamaan sebelum atau saat siklus menstruasi datang. Berikut gejala penyerta lainnya yang sering dikeluhkan wanita ketika menstruasi. 1. Perut kembung. 2. Diare. 3. Mual dan muntah. 3. 4. Sakit kepala. 5. Pusing. 6. Lemah, lesu dan tidak bertenaga. Cara penanganan nyeri haid yang pertama yaitu kompres dengan botol diisi air hangat tepat pada bagian yang terasa kram, biasanya di perut atau pinggang bagian belakang. Yang kedua yaitu minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi. Yang ketiga, menghindari minum minuman yang beralkohol, kopi, dan es krim. Yang keempat, menggosok-gosok perut atau pinggang yang sakit. Yang kelima, ambil posisi menungging sehingga rahim tergantung ke bawah. Yang keenam, tarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi. Yang ketujuh, boleh mengkonsumsi obat-obatan, namun atas pengawasan dokter. Boleh minum analgetik atau penghilang rasa sakit yang banyak dijual di toko obat, asal dosisnya tidak lebih dari 3 kali sehari. Cara pencegahan nyeri haid yang pertama yaitu tempelkan bantal pemanas ke perut bagian bawah. Yang kedua, lakukan yoga atau olahraga ringan. Yang ketiga, menggosok-gosok perut atau pinggang. Pijatlah perut atau pinggang yang sakit dengan pijatan melingkar yang ringan. Yang keempat, mandi dengan air hangat dan boleh menggunakan aromaterapi untuk menenangkan. Saya akan menjelaskan tindakan kompres hangat. Kompres hangat pada saat nyeri haid dapat membantu mengundurkan otot-otot rahim. Otot-otot inilah yang menyebabkan kram menstruasi. Panas pada botol kompres dapat meningkatkan sirkulasi di perut yang dapat mengurangi rasa sakit.
Cara kompres hangat yang pertama yaitu siapkan alat kantong kompres. Jika tidak ada kantong kompres, boleh diganti dengan botol. Namun, jika menggunakan botol, maka botol harus digulung dengan menggunakan handuk tipis, agar ketika ditempelkan ke daerah nyeri tidak terlalu panas. Yang kedua yaitu isi kantong kompres atau botol menggunakan air hangat. Yang ketiga, tempelkan kantong kompres atau botol ke daerah yang terasa nyeri, biasanya di daerah perut atau punggung. Yang keempat, tempelkan botol atau kantong kompres sampai nyeri atau kram perut mereda. Kompres air hangat ini dapat dilakukan ketika nyeri head timbul. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.